2001 belajar langsung di Ustadz Yazid di Jakarta di Astra, waktu itu anak kerja di sana. Dan memang dari awal gencar sekali doktrinasi bahwa sifat Allah itu wala tamsil, ta'til, wala ta'wil, itu jelas sekali, jelas doktrinasi itu kenceng lah saya. Dan saya apa ya, dalam hati saya itu ada kegelisahan yang sangat. Ini saya testimoni ya tadi ya, bagaimana saya kemudian terus belajar dari tahun 2001 sampai hari ini. Kang Ahmad, ini kita kan belum kenal ya, dan kita itu takutnya di framing, oh itu sebenarnya kelompok mereka, cuman mereka itu ya, ngarang-ngarang cerita lah begitu. Ini Ana di Facebook sudah sejak dikenal sebagai Salafi sejak, kalau akun anak Ahmad Gigani di Facebook ada dikenal Salafi, dan anak aktif di Salafi untuk mendakwahkan Salafi itu sejak Facebook ada 2010, itu sudah saya dikenal dengan nama Ahmad Junaidi. Saya gencar sekali dengan sifat-sifat Allah ini, saya gencar. Saya juga dulu menyerang Asy'ariyah dengan tuduhan-tuduhan yang didoktrinasi kepada saya tentang Asy'ariyah itu. Dan saya rujuknya itu setelah tahu bahwa fakta-fakta yang diberikan kepada saya, bukan fakta, doktrinasi yang diberikan pada saya atas yang berbentuk tuduhan-tuduhan itu, ternyata di hari kemudian ternyata tidak terbukti, salah, dan itu hanya tuduhan sepihak, dan itu membuat saya kecewa dan saya malu dengan apa yang saya pegangi selama ini. Dan sedikit demi sedikit saya mulai untuk membuka kepala saya ya, dan melunturkan doktrin, dan ini adalah kelegaan saya. Saya sekeluarga ini, saya dengan 9 anak, 5 anak mondok di Solo ya. Anak saya baru lulus ini, 2 orang baru lulus dari MA Salafi ya. Jadi anak saya ganti ini semua, saya ajari semua, ayo nak, ayo mulai lagi, belajar lagi dari awal. Kita salah jalan, kita mulai berbenah, ayo kita hadap lagi masa depan dengan yang lebih baik. Kita lihat kaum muslimin dengan pandangan yang rahmah, yang mereka itu adalah kaum muslimin yang, ya Allah, yang ternyata mereka lebih paham tentang akidah daripada kita, dan itu Masya Allah ya, itu seperti itu. Jadi ana dikenal lah di kalangan mereka. Ana itu 2001 di Ustadz Yazid. Yang menjadi penasaran saya, titik apakah yang menyebabkan antum itu tiba-tiba kok tersadar begitu, apa yang menjadi jalan hidayah begitu. Namun sebelum menjawab itu, Kang Ahmad, antum berani disumpah nggih bahwa ini antum keterangannya jujur, tidak dibuat-buat, bahwa yang antum ceritakan itu yang antum alami betul begitu. Jadi wallahi juga tidak ada wallahi ta'ala, wallahi tallahi billahi, insyaallah. Cukup. Ya, semuanya cukup. Oke, monggo, lanjut. Anak yang lanjut anak Enggak, yang menjadi titik hidayah, yang menjadi titik hidayah. Oh, yang menjadi titik hidayah. Jadi tahun 2001 belajar ke Ustadz Yazid dengan prinsip-prinsip manhaj salaf di Ustadz Zainal Abidin di Astra, rutin setiap minggu sekali ngajinya, ngaji jiping. Kemudian saya memutuskan mondok 2003 di Abu Bakar As-Siddiq Surabaya dengan Ustadz murid Syekh Mukbil dari Yaman. Beliau mengajarkan yaitu tadi Kitab Tauhid, Syarah Syekh Shalih Fauzan, kemudian Ushulus Salasah. Saya juga belajar Kasyuf Syubhat di sana, selesai semua. Kemudian belajar ilmu alat, ilmu alat, Jurusul Lughah, kemudian Husorof, juga Tamsilah, Al-Tasilah, dan Jurumiyah, dan saya sempat ngajar Jurumiyah juga. Di situ saya mulai keraguan, karena pertama mereka mengawali dengan bumi itu datar. Siapa yang menolak bumi itu datar, dia telah mengkufuri Al-Quran. Itu kepala saya langsung pusing di situ. Saya pusing sekali. Istri saya kasih tahu, istri saya juga pusing kepalanya. Mau membantah, saya takut kufur terhadap Al-Quran. Karena sifat Allah di atas. Sifat Allah di atas butuh bumi itu datar. Nah itu. Di situ ketika fatwa ulama berubah, bumi itu bulat, maka batallah semua sifat Allah di atas. Di situ saya mulai, keraguan saya sangat sekali di situ. Itu. Dan ternyata
sifat Allah di atas dilanggengkan sampai hari ini tidak dirubah, tapi buminya dirubah menjadi bulat. Bahkan bumi itu bulat itu mengingkari sifat Allah di atas. Nah itu. Sejak saat itu saya mulai terus menggali, tapi yang namanya juga menggali akhirnya kalah dengan doktrinasi itu. Tapi saya tetap mencari tahu sampai akhirnya di 2000 berapa ya? 2020 atau 2019 itu saya banyak mengenal ini yang baru datang, yang lulusan pondok baru ya, atau bagaimana, yang memperkenalkan Asy'ariyah. Di situ dia memperkenalkan apa ya namanya ya, ini bahwa tuduhan Salafi kepada Asy'ariyah itu tidak benar. Contohnya Allah di mana-mana, padahal Asy'ariyah tidak berpendapat demikian. Kemudian ada lagi bahwa apalagi, sebentar, kok lupa saya. Allah di mana-mana, kemudian Allah sifat 20 itu adalah pembatasan dari sifat-sifat Allah. Padahal Asy'ariyah tidak berpendapat demikian. Lah, ini saya mulai dari situ saya mulai, lah ini ada masalah. Ketika doktrinasi satu saja batal, maka runtuh semua doktrinasi yang dicamkan di kepala saya itu. Saya terus mencari sampai hari ini, pun saya terus mencari. Dan saya terus menulis semua yang apa yang saya ketahui dari keruntuhan dari doktrinasi ini, termasuk masalah kebid'ahan yang dulu kulu bid'atin dolalah itu sampai saya di Jember, saya belajar di Ustadz Lukman Babdu di Jember tahun 2006. Saya berangkat ke Jember, saya berangkat ke Sedayu 2008-2009 ke Ustadz Afifuddin, saya mobil semua ini. Saya berangkat ke Magetan untuk belajar tajwid di 2009, 2010 sampai 2012. Tapi saya nggak rutin, saya hanya santri kalong pulang pergi, hanya ikut daurah-daurah tajwidnya. Beliau juga murid saya Mukbil. Dan Salafi belajar tajwid itu sejak 2000, afan ya, bukan menjelekkan tapi ini fakta ya, 2000 berapa ya, sebentar, saya ke 2008 2009 baru belajar tajwid. Sebelumnya pondok Salafi itu tidak ada tajwid. Bacaan mereka kurang, saya nilai. Istri saya yang belajar tajwid dari NU kaget dengan bacaan mereka. Saya baru belajar tajwid ketika Ustadz Musin dari Yaman, dari Damat itu pulang. Dan seluruh pondok Salafi itu mengirimkan santri-santri terbaiknya ke sana untuk belajar tajwid. Baru tahun itu saya melihat mereka itu berbondong-bondong belajar tajwid. Nah ini saya di situ juga heran. Ini katanya mandat salaf, tapi kok ilmunya kok kholaf, kok baru belajar hari ini tentang tajwid gitu. Nah ini bukan menjelekkan, tapi ini fakta yang Anda dapatkan selama Anda di Salafi dan Anda merasa sangat lega. Alhamdulillah hari ini setidaknya pandangan saya kepada kaum muslimin itu menjadi lebih rahmah hari ini Saya lebih mencintai kaum muslim. Anda bertobat kepada Allah atas sikap kerasan bahkan kepada keluarga Anda. Allah ya Rasulullah. Cup. Alhamdulillah. Afan. Oke, enggak, saya pun juga ini mau nelan ludah, ini berat, ini bener ini tenggorokan. Afan. Anak terbawa perasaan, anak terbawa emosi Oke. Anak merasa sangat bersalah sekali memperlakukan kaum muslimin dengan sangat keras karena prinsip yang saya pegang. Jadi dulu itu karena salah satunya karena doktrin salaman setelah sholat itu bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan yang hukumnya di atas keharaman. Maka anak itu tidak mau salaman setelah sholat, bahkan ketika tangan dijulurkan anak nggak mau, anak tolak, bahkan anak tolak dengan tangan, saya nggak mau salaman gitu. Dan itu disaksikan oleh salafiyah lain, anak dihakimi, anak salah. Nah salah anak di mana? Ini kan bid'ah anak gitu.
Jadi permasalahan mereka tidak bisa konsisten memegang bid'ah itu sendiri. Kalau memang itu bid'ah ya harusnya ditolak walaupun itu ada perasaan tidak enak kan begitu ta. Kan harus konsisten lah, itulah anak dulu gambarannya seperti itu. Jadi, itu loh, ma'azif itu loh. Jadi dosen yang ditulis Syiah. Wallahu a'lam. Anda nggak mengikuti Pak Husain yang Gaza itu ya, Husain Gaza itu ya. Beliau itu relawan yang ya begitulah, artinya relawan itu bebas manhaj, bebas aliran. Dia semangatnya kemanusiaan. Kalau menurut saya seperti itu Pak Husain Gaza itu. Semangatnya kemanusiaan ya. Jadi kalau kemanusiaan itu kan lintas agama, lintas manhaj, lintas madhab, lintas aliran. Kalau dasarnya kemanusiaan loh ya. Jadi harusnya dibuka itu sekat-sekat seperti itu. Syiah, kafir, apapun itu kalau memang untuk menolong Palestina kita terima. Karena apa? Ya dasarnya adalah kemanusiaan. Seperti itu. Ya. Oh, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah Pak Labaika Gumai, makasih. Iya, kabar yang gembira. Jadi saya dulu itu seperti itu. Dengar hadis ma'azif itu, saya banyak dari Syekh Albani, kitab-kitabnya Syekh Albani ya, yang mengharamkan musik itu ya. Saya baca kitab itu, semangat saya besar sekali. Ada yang tahu yang sama dengan saya, baca kitab Syekh Albani tentang musik itu, kemudian mengharamkan musik secara mutlak seperti saya. Saya Salafi hijrah ke Islam. Saya dari Wahabi ke Islam. Sama juga, Wahabi juga Islam, cuman saya tanpa aliran Pak. Saya nggak ke Aswaja. Saya tanpa aliran. Semangat saya persatuan Islam. Alhamdulillah. Jadi begitu ya, saya itu semangat sekali melakukan pengingkaran dulu. Karena itu tadi, barang siapa yang mendapatkan satu hadis dan diamalkan itu akan melekat. Nah, saya itu inginnya seperti itu. Enggak, Palestina, iya benar. Palestina itu saudara kita. Jadi makanya kalau ada yang nolong dari siapapun, kita itu bersyukur, enggak. Sudah kalau masalah kemanusiaan, kalau masalah Palestina itu Syiah, entah itu komunis, ya, entah itu kafir, ya, apapun itu, segala pertolongan yang datang itu enggak membuat tercela gitu loh. Ya. Malah dia itu mulia di mata Allah itu orang-orang Syiah kalau menolong saudara-saudara kita di Palestina daripada yang mencela orang-orang yang menolong, ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Sampai mana tadi? Saya baca kitabnya Syekh Albani dan setelah itu pengingkarannya mulai muncul lah itu loh. Makanya 23 tahun saya itu enggak sampai sih. Saya rujuk dari musik itu 2020. Jadi 20 tahunan lah saya itu memegang erat hukum musik haram mutlak, bahkan ikut-ikutan ya teman-teman kalau ada yang membolehkan musik ya mubtadi gitu. Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kan seperti itu. Selalu seperti itu. Jadi Wahabi itu selalu konsepnya itu kalau sudah haram, difatwakan ulamanya haram, barang siapa yang membolehkan, itu dia berarti masuk nawakidul Islam. Masuk nawakidul Islam yaitu merubah hukum Allah. Itu. Ngeri ini, memang ngeri. Jadi memang akhirnya pembatal keislaman masuknya kepada pembatal keislaman karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah ini loh, padahal ini kan perkara khilafiyah gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini memang yang membuat Wahabi itu sangat keras gitu loh. Musik Pak, musik. Jadi ya hal-hal seperti ini kalau dulu itu kalau kita mending kita gini, salah satu jargon mereka, mending kita itu mendengarkan musik dengan meyakini itu haram gitu ya, daripada merubah hukum musik yang haram itu menjadi halal itu. Jadi kalau merubah hukum musik yang haram menjadi halal itu hukumnya merubah hukum Allah. Merubah hukum Allah itu nawakidul Islam, salah satu pembatal keislaman. Ya, jadi keren memang. Jadi memang keren sekali. Akhirnya makanya kalau Ustadz Adi Hidayat kemudian divonis menyimpang, ya
karena ini saya mengobati insomnia ini. Bagi yang nggak bisa tidur, dengerin saya langsung bisa tidur. Jadi saya itu maklum gitu ketika Ustadz Adi Hidayat divonis sesat, ya divonis apa merubah Al-Quran bahkan. Ya Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu bukan hanya dihukumi merubah hukum Allah, tapi juga menistakan Al-Quran. Itu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya saya itu paham banget kenapa Ustadz Adi Hidayat begitu dimusuhi, itu saya paham. Ya, gitu. Jadi saya itu 2020 itu ya tanpa ini, saya sebenarnya tanpa keinginan yang kuat untuk keluar dari Salafi itu ya, karena saya nyaman saya di Salafi Wahabi itu. Saya Salafi di Wahabi itu saya nyaman. Bahkan saya itu toko saya di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah pondok. Ya. Usaha saya itu properti yang beli Wahabi semua. Ya. Ya hampir mayoritas 90% Wahabi yang beli, mayoritas. Ya, kemudian teman-teman saya semua Wahabi semua, sudah 23 tahun. Jadi saya itu nyaman di Wahabi, nyaman. Dan saya dihormati di sana, itu dihormati, diperlakukan dengan baik. Jadi bukan karena saya kemudian dimusuhi kemudian saya keluar, enggak seperti itu temanya itu. Dulu saya Wahabi, dulu saya. Jadi begitu ya. Jadi ketika saya tahun 2020 itu saya menemukan banyak kejanggalan gitu loh. Bukan ini, banyak kejanggalan. Jadi ada yang pertama masalah akidah. Ya, 3 tauhid itu yang nggak ada dalil itu. Loh, kaget saya. Nggak ada dalil. Padahal itu prinsip. Padahal kita wal barok kita dengan dasar 3 tauhid. Bagaimana mungkin kemudian hal yang menjadikan kita berwalak-wal barok itu tanpa dalil gitu kan. Itu membuat saya itu agak runyam kepala saya itu, benar itu. Agak sakit kepala saya waktu itu. Dan saya cek memang nggak ada dalil, ngeri saya itu, ya Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi dasar saya sekarang bermusuhan dengan orang itu hanya ucapan manusia itu loh. Kan itulah prinsip al-wala wal barok itu loh yang menjadikan Wahabi itu banyak musuhnya kan itu. Prinsip di 3 tauhid yang ketiga, asma wa sifat. Itu yang banyak musuhnya di situ memang. Terutama dengan Asy'ariyah. Ya. Jadi begitu. Jadi saya itu sampai loh kok begini sih? Akhirnya saya cek lagi, apa benar sih keyakinan saya dengan Wahabi ini kan gitu. Saya ingat lagi di awal-awal dulu saya itu diajari, didoktrin untuk meyakini bumi itu datar. Ya. Bumi itu datar. Ini masalah akidah dulu ya. Nanti karena saya penjelasan saya itu ya ada di masalah akidah, ya di masalah akhlak dan muamalah. Itu semua itu sudah lengkap saya insya Allah. Makanya saya fix saya keluar gitu. Fix saya tidak bisa bergabung lagi. Karena begini, kalau manhaj salaf itu tidak ada istilah keluar karena tidak ada pendaftarannya katanya gitu. Ini ya. Tapi nggak bisa keluar, tapi bisa dikeluarin gitu. Ini yang lucu. Jadi kalau manhaj salaf itu kita nggak boleh keluar, nggak bisa keluar kita. Nggak ada pendaftaran masuk. Tapi kalau lagi bertengkar ustadz mereka, ya keluar dari manhaj salaf loh, bisa keluar kan? Itu lucu itu. Saya sampai sekarang jadi umur kita itu. Jadi umur kita itu kalau kita ngomong keluar dari manhaj salaf itu, saya keluar dari manhaj salaf. Pak, pendaftarannya di mana? Kapan masuknya? Kok bisa keluar gitu kan ya? Tapi ketika ustadz mereka itu berantem gitu ya, kayak Ustadz Dzulkarnain sama Ustadz Yazid gitu. Maka Ustadz Dzulkarnain ngomong, Ustadz Yazid telah keluar dari Ahlus Sunnah gitu. Loh, kok bisa keluar? Kan tadi kan gak ada pendaftarannya kan. Kayak Ustadz Lukman sama Ustadz Dzulkarnain. Ustadz Dzulkarnain keluar dari manhaj salaf. Loh, kok bisa keluar? Oh, jadi Wahabi itu gak ada pendaftarannya, gak bisa keluar, gak bisa masuk, tapi bisa dikeluarkan lah. itu lucu. Saya sampai sekarang kalau ingat itu mesti ketawa saya itu. Ya Allah. Itu. Jadi kemudian dari 3 tauhid itu saya kemudian harus dicek lagi nih semuanya. Ingat saya di awal-awal saya mondok, saya didoktrin untuk meyakini bumi itu datar. Ternyata itu kaitannya dengan akidah. Memang perselisihan Wahabi dengan Asy'ari ini memang berat ya. Berat sehingga mereka sampai harus mendoktrin bumi itu bulat. Karena bumi itu datar. Karena kalau keyakinan mereka itu Allah di atas, itu hanya bisa didukung dengan bumi itu datar. Begitu. Jadi ketika
ditemukan di kemudian hari, akidah mereka ini kan akidah lama ya. Akidah sebelum ditemukannya bukti bahwa bumi itu bulat. Jadi mereka ini masih akidah yang lama gitu loh. Ya, jadi akidah yang lama itu meyakini bahwa bumi itu datar. Dan itu diteruskan, tidak ada pembaharuan. Makanya Asy'ari itu menyelamatkan akal kaum muslimin sebenarnya. Asy'ari itu menyelamatkan akal sehat kaum muslimin biar gak gila gitu loh. Karena apa? Karena ancamannya waktu itu, ancaman bagi yang tidak meyakini bumi itu datar, itu adalah menolak Al-Quran. Artinya apa? Kalau menolak Al-Quran apa sih? Kafir. Jadi itu yang, saya sama istri saya sampai takut waktu itu. Saya takut banget. Dibawakan fatwa-fatwa para ulama lagi, kan begitu, bahwa bumi itu datar, gitu loh. Jadi di situ itu kemudian, karena begini, kalau bumi itu datar kan ya wajar kalau Allah itu di atas, kan begitu loh. Paham ya? Tapi ketika bumi itu bulat, konsep Allah di atas itu dikritik, akhirnya mendapat kritik. Karena apa? Sudah tidak relevan. Iya kan? Saya nggak ngomong apa-apa loh, ini cuma ngomong fakta bahwa ketika bumi itu dibuktikan bulat, maka akidah mereka itu runtuh sebenarnya. Sudah. Itu bukan akidah usul loh, itu akidah furu' maksud saya. Itu akidah furu'. Akidah usul itu arkanul iman. Sama, arkanul iman itu kan setiap muslim kan akan sama. 6, yang 6 itu. Sedangkan kalau akidah furu' itu kan ainallah, itu kan akidah furu'. Iya. Ya kalau Wahabi semuanya usul, merepot kan. Masalah musik aja usul. Isbal itu usul. Jadi itu karena apa? Karena memasakkan hal-hal seperti ini, hal-hal yang harusnya dimaklumi sebagai sebuah perbedaan pendapat dari zaman dulu kala, itu dipahami sebagai hal yang usul, yang pokok, hal akidah atau manhaj gitu loh. Sehingga ujung-ujung nariknya adalah keluar dari ahlu sunnah, sesat atau kafir. Nah itu loh. Jadi begitu. Jadi ini ya, kalau Anda ya tahu lah, sudah tahu banyak lah. Bahkan kalau kita lihat Wahabi berkomentar kan seperti itu. Memang karena itu, karena semua permasalahan fikih itu akan ditarik kepada masalah manhaj. Seperti itu ya. Bahkan Muhammadiyah pun itu dituduh sebagai Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah, ada yang menuduh Muhammadiyah itu Mu'tazilah. Ya, karena bersikukuh dengan metode hisab ini. Yaitu karena Wahabi itu metodenya ru'yatul hilal dan keputusan pemerintah, gitu ya. Jadi ru'yatul hilal dan keputusan pemerintah. Jadi ada Wahabi yang ru'yah global juga ada. Jadi Wahabi itu nggak satu suara sebenarnya. Tapi kalau yang ru'yah global itu mereka tidak menampakkan ketika mereka berhari raya. Jadi begini, kayak kemarin ya. Kemarin kan hilal udah kelihatan ya. Itu banyak sekali Wahabi itu yang berbuka di sebelum hari raya itu, 1 hari sebelum hari raya itu banyak yang berbuka sudah, itu loh. Jadi mereka tapi nggak sholat id, gitu loh. Dan mereka sholat idnya bersama pemerintahnya seperti itu, ya. Jadi begitu ya. Ya itulah absurdnya Wahabi itu seperti itu. Memang dia tidak bisa membedakan mana masalah fikih yang ada toleransi di sana dengan masalah akidah. Gitu ya. Jadi saya tadi masalah apa ya? Kemana-mana jadinya. Ya bumi bulat ya. Jadi bumi datar itu kan kemudian menghancurkan akidah mereka. Akidah yang usul, bukan yang usul loh ini. Akidah ini bukan akidah usul sebenarnya. Ini akidah yang furu, gitu loh. Ini perselisihan ulama biasa saja. Karena nggak setiap akidah itu permasalahan yang usul. Begitu ya. Boleh berselisih. Silakan Anda meyakini bumi datar, silahkan. Tapi kemudian menghukumi orang yang meyakini bumi bulat sebagai pengingkar Al-Quran, menolak ayat dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena ujungnya nanti mengkafirkan. Begitu. Ya, saya tak kipas anginan panas. Jadi masalahnya apa sih? Kok Wahabi dengan bumi datar itu?
Jadi gini, di tahun 2000-an bumi datar itu sangat masif penyampaiannya. Ya, sangat masif. Kalau sudah sangat masif lah, semua sepakat satu kata lah. Tapi kemudian karena dakwanya mulai masuk ke kampus, ya banyak anak kedokteran yang masuk, banyak anak ITS yang masuk, ya kan? Kritik demi kritik masuk, kan gitu, bukti-bukti ilmiah disampaikan. Akhirnya datanglah Ustadz Afifuddin, kalau Surabaya ya, datanglah Ustadz Afifuddin dari Yaman. Nah, beliau ini bawa kitabnya Syekh bin Baz katanya. Kemudian katanya Syekh bin Baz memfatwakan bumi itu bulat. Nah, ini kan bingung. Lah, wong yang kemarin itu juga bawa fatwanya Syekh bin Baz, kok kalau bumi itu datar? Lah ini kok Ustadz Afifuddin datang bawa fatwanya bumi itu bulat, nah gitu loh. Jadi itu bingung. Tapi akhirnya Afifuddin menang toh, karena sesuai dengan kehendak mahasiswa. Iya kan? Akhirnya menang. Afifuddin akhirnya menang. Nah itu. Nah kemudian ada lagi yang bantah ternyata fatwa Syekh bin Baz bahwa bumi itu datar. Loh. Akhirnya yang benar adalah, kalau menurut saya yang benar adalah Syekh bin Baz, bumi itu datar karena 2 orang lawan 1. Ya 2 orang sama-sama baca kitab, dengan 1 orang baca kitab, ya gitu, dengan masa yang berbeda kan gitu. Saya sampai meneliti jejak pemahaman Wahabi terhadap bentuk bumi. Ujungnya apa? Ujungnya itu apa namanya? Ketika terus menjadi perselisihan polemik gitu ya. Terakhir itu yang lucu itu adalah ketika ditanya, kalau di majelis itu ya, bumi itu bulat apa datar tat gitu ya. Ustadz Dzulkarnain jawab gini, tidak penting bumi itu bulat atau datar loh, jadi kayak gitu ya. Jadinya malah tidak mau membahasnya gitu loh. Nah itu memang seperti itu memang Wahabi. Sama dengan 3 tauhid itu, ketika awalnya menjadi prinsip dikritik, nggak ada dalilnya loh, nggak ada dalilnya, bingung semua kan, diam celakap semua itu. Waktu tidak ada dalil itu diem semua, itu kasihan sebenarnya. Banyak yang beralasan akhirnya. Kalau dari Roja itu ngomongnya Ustadz apa? Siapa itu yang dari Roja itu ngomong itu istiqro. Lah mereka lupa kalau Wahabi itu nggak pernah pakai mantek, nggak pernah pakai mantik. Ya, istiqro itu mantik, filsafat. Lah itu kok aneh, saya 20 tahun nggak pernah ada istilah istiqro kok. Kalau dulu Wahabi itu berdalil itu kitab wa sunnah, letterlek, nggak boleh disimpulkan, ditarik, nggak boleh, nggak ada itu. Penarikan kesimpulan dari dalil itu bukan dalil. Kalau Wahabi dulu seperti itu. Ya. Jadi menarik kesimpulan dari dalil itu bukan dalil. Itu dari dulu saya seperti itu. Makanya ketika ada 3 tauhid dalilnya mana? Al-Fatihah. Lalu bukan dalil. Dalil itu kalau memang di Al-Fatihah ada, ya ada ayat yang menyebutkan bahwa 3 tauhid isinya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Lah itu baru dalil. Kalau cuman kira-kira ini maknanya ini itu bukan dalil. Dari dulu saya itu nggak pernah mendapati 3 tauhid itu dalilnya Al-Fatihah, nggak pernah. Ya, qala syekh gitu loh. Dulu itu seperti itu. Nggak pernah ada dalil 3 tauhid itu Al-Fatihah, nggak pernah. Barusan saja itu saya suka kaget tuh, kok ada Wahabi berdalil seperti ini. Ini kan bukan Wahabi, ternyata copy paste dari Pak Mujiman Muhammadiyah itu loh. Wah, Ustaz, tata gitu. Ya Allah, Muhammadiyah beda manhaj. Muhammadiyah itu bukan Wahabi seperti kalian. Jadi kalau Muhammadiyah mengambil istiqro dari dalil, ya dari Al-Fatihah atau An-Nas, itu wajar. Kenapa? Karena Muhammadiyah membolehkan filsafat, membolehkan induksi. Ya, boleh belajar mantik, boleh. Begitu loh. Jadi ya Wahabi akhirnya cuma cari-cari alasan gitu loh untuk membenarkan apa yang salah seperti ini. Jadi kasihan juga sebenarnya untuk meredam. Memang Wahabi itu kalah dengan arus informasi ini, semakin kalah kok. Mereka semakin di front perdebatan di Facebook kalah telak mereka dengan gelombang baru yang berwawasan luas itu, mereka kalah telak. Setiap front saya lihat alhamdulillah kok kalah terus ya gitu ya. Makanya saya termasuk yang keluar gara-gara saya sering malu. Saya sering malu lihat Wahabi yang rontok hujahnya kemudian tinggal Allahu yadik. Itu saya sampai malu di Facebook, itu saya malu. Jadi kebanyakan Allahu yadiknya, padahal
ya yang datang barusan itu menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan berpikir Wahabi, tapi jawabannya adalah Allahu Yahdi itu. Makanya saya keluar itu salah satu alasannya itu, karena saya melihat perdebatan kalah terus. Wahabi itu kalah terus. Itu loh. Jadi Allahu Yahdi itu senjata, memang senjata mereka ketika kalah debat. Jadi kalau Anda jangan khawatir. Kalau Anda ya mereka sudah Allahu Yahdi itu artinya skornya sudah 1-0 Anda menang. Kalau Anda diskusi dengan Wahabi, mereka sudah Allahu Yahdi itu artinya mereka itu nyerah kalah gitu. Atau gini, tadi ahlul bid'ah lah itu sudah kalah itu. Jadi kalau Allahu Yahdi sudah diganti ahlul bid'ah itu sudah 2-0. Jadi begitu ya. Jadi seperti itu. Yang mana tadi lupa lagi. Yang mana tadi itu ya? Astagfirullah. Ya di Facebook di mana itu ya? Itu sudah banyak perdebatan itu ya. Kalau mau 3 tauhid lagi ya. Yang mana tadi? Waduh, ini gak kecatat jadinya. 3 tauhid itu perintah itu Istiqra ya. Dari Istiqra tadi itu saya kaget, mana ada, nggak pernah ada 20 tahun saya di Wahabi itu nggak pernah ada. Istiqra itu nggak pernah ada. Coba dikit Ibu tauhidnya saya Sholeh Fauzan, mana ada Istiqra seperti itu? Nggak ada, ya nggak ada. Ya, jadi kemudian datanglah Ustadz Firanda ini yang lebih adem ini. Ini Ustadz Firanda lebih adem. Jadi kemudian Ustadz Firanda itu kayaknya sudah bingungan juga sih beliau. Kemudian beliau itu mengambil sudah nyerah saja lah, nyerah. Kita memang ketahuan kok kita brus gitu ya. Kalau Wahabi itu kita brus, jadi sudahlah wis kita ini aja apa namanya nyerah saja. Kalau Ustadz Firanda jadi 3 tauhid itu cuma wawasan. Nah ini alhamdulillah. Jadi ini ngaku akhirnya kan ngaku bahwa Wahabi selama itu ngedabrus dan menyebar hoaks gitu ya. Jadi itu ya. Jadi selama ini Wahabi seperti itu. Jadi Ustadz Firanda ini ada bukti bahwa Wahabi selama ini salah dalam mengambil 3 tauhid sebagai perkara yang usul. Itu loh. Jadi Ustadz Firanda menyampaikan hanya wawasan. Ini kalau hanya wawasan, Muhammadiyah dari dulu menjadikan 3 tauhid itu wawasan. Begitu loh. Karena dasar menyesatkan Asy'ariyah itu 3 tauhid ini. Lah kok aneh, ini saya juga aneh dulu tuh. Kok gini loh, menjadikan perdebatan orang-orang di masa kini untuk menjadikan dasar itu loh. Itu salah sudah. Ya ada juga di pihak Asy'ariyah juga sama sih, ada yang juga seperti itu. Saya kan nggak tahu masalahnya. Di pihak Asy'ariyah ada yang seperti apa saya nggak tahu. Yang saya tahu kan ada di pihak Wahabi. Jadi saya ini adalah agen pemersatu umat gitu loh. Saya itu deradikalisasi Wahabi. Semoga di sana nanti ada juga deradikalisasi Asy'ari, ada juga, semoga ada seperti itu. Itu loh. 3 tauhid dipakai di Muhammadiyah. Iya, saya tahu. Jadi perbedaannya ya Muhammadiyah dengan Wahabi yang ekstrim, Wahabi manhaj salaf itu, perbedaannya itu adalah di Muhammadiyah 3 tauhid itu hanya menjadi wawasan dan tidak ada konsekuensi. Kalau wawasan itu kan nggak ada konsekuensi. Paham ya? Begini loh. Kan paham ya? Kalau menjadi prinsip itu ada konsekuensi. Paham nggak sih ya? Istilah prinsip dan wawasan. Kalau hanya sekedar wawasan, hanya pengetahuan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki pemikiran bahwa tauhid dibagi menjadi 3. Begitu. Ya. Seperti itu wawasan saja. Apa itu uluhiyah, apa itu rububiyah, apa itu asma wa sifat. Sohi boleh. Terserah saya Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau ulama, terserah mau nulis apa terserah. Yang salah itu menjadikan pemikiran manusia itu dasar walak wal barok, dasar beragama, itu salah. Itu menjadi nabi baru nanti jadinya. Begitu loh. Ya, yang benar itu akidah, yang usul itu rukun iman yang 6. Sedangkan sifat 20 Asy'ariyah, 3 tauhidnya Wahabiyah, itu semua perkara furu'. Ya, perkara furu'. Ya, seperti itu. Enggak apa-apa, kita berbeda itu enggak apa-apa. Ya, asal tidak mengkafirkan, tidak memvonis sesat yang lain, begitu. Ya. Jadi begitu. Sampai
satu saat saya itu berpikir begini, saya itu kan mencoba mendakwai bapak ibu saya itu sudah lama ya. Bapak saya sudah saya ajak taklim gitu ya. Ibu saya sudah saya ajak juga gitu ya. Kok qadarullah itu kok ya sulit karena mereka sudah sepuhan ya. Gitu ya. Kemudian ada teman saya itu di Facebook yang bapaknya meninggal. Kemudian bapaknya dulu itu MTA. MTA itu Ahlussunnah bukan? Ahlussunnah. MTA itu Ahlussunnah. Ya. Bapaknya MTA. Tahu kalau MTA tahu nggak ya? MTA itu yang di Solo itu loh, yang di dekatnya Puri Mangkunegaran itu loh, depannya. Itu MTA Pak Sukirno. Bisa? Ya Sukirno. Ya itu. Nah itu loh. Jadi Pak siapa ya namanya? Sukirno ya, bener ya. Itu bapaknya itu MTA. Kemudian ini yang membuat saya terpicu untuk keluar dari Wahabi itu, ini salah satunya. Bapaknya itu meninggal. Kemudian itu menulis di Facebook, alhamdulillah sebelum meninggal bapak saya sudah taklim 3 kali, katanya gitu. Lah, jadi Wahabi itu begitu sederhananya gitu loh. Jadi seakan-akan kalau taklim 3 kali itu sudah jadi Wahabi begitu. Dan pasti ada jaminan masuk surga. Itu. Kenapa? Karena tahlilnya sudah sama. Dipikir seperti itu. Jadi saya itu langsung spontan, nggak mau saya kalau kayak gini. Saya nanti nggak sesurga dengan bapak ibu saya. Gitu. Mendingan saya nggak sesurga dengan Salafi Wahabi untuk menjadi Salafi Wahabi, wah berat. Karena mereka membuat syarat, ya membuat syarat bahwa la ilaha illallah yang diterima, tahlil yang diterima itu yang berdasar ilmu. Nah ini kan berat, bapak saya nggak tahu kalau la ilaha illallah itu harus dengan ilmunya Wahabi. Dan belum tentu juga ketika beliau dikasih tahu kan bapak saya belum tentu percaya. Ibu saya juga belum tentu percaya kan. Lah mbah saya bagaimana mungkin percaya mbah saya sudah meninggal? Begitu loh. Jadi mbah saya masuk neraka kan karena nggak sesuai dengan ilmunya Wahabi la ilaha illallahnya. Itu saya kemudian memeras otak saya itu, keras sekali saya itu. Saya bukan MTA. Tadi cerita tentang bapaknya teman saya yang MTA, yang sebelum meninggal ngaji 3 kali, taklim 3 kali di Wahabi, kemudian anaknya yang Wahabi itu seneng karena bapaknya sudah jadi Wahabi katanya, sudah jadi Salafi katanya gitu. Jadi MTA itu bukan, jadi belum selamat kalau MTA, gitu maksudnya. Kalau MTA itu belum selamat, kalau ngaji di Wahabi itu langsung selamat, gitu loh maksudnya. Maksudnya saya sampaikan itu seperti itu. Lah bapak apa? Saya tidak berafiliasi dengan kelompok Islam manapun untuk hari ini. Tapi anak-anak saya sudah saya berangsur-angsur saya pindahkan ke Hidayatullah. Ya, karena saya suka dengan kegiatan sosial. Saya suka dengan kegiatan sosial. Karena kegiatan sosial itu menyatukan umat. Sedangkan pembahasan Wahabi itu memecahkan umat. Ya, seperti itu. Hidayatullah kalau di Surabaya itu yang di Jawan Putih itu. Hidayatullah, majalah Hidayatullah. Yang tak tunjukin majalah Hidayatullah. Hidayatullah itu kayak gini nih. Saya itu punya hobi membaca ya dari dulu. Hobi saya itu membaca. Jadi majalah itu mulai pertama itu ya Sabili, kan itu. Pergerakan saya itu ya Sabili, kemudian dari Sabili itu ke Salafi, majalah Salafi saya dulu. Kemudian majalah Asyariah, ya. Kemudian majalah apa dek? Yang Ustadz Zulkarnain dek kemarin dek. Majalah apa dek?
kelompoknya Ustaz karena ini tuh majalah itu ya. Jadi seperti itu. Sekarang Hidayatullah, tapi saya banyak membaca di ChatGPT sekarang, alhamdulillah bagus, ChatGPT itu bagus. Jadi referensinya banyak. Jadi masalah la ilaha illallah tadi itu ya, masalah la ilaha illallah tadi itu, saya harus menyampaikan ini. Oh enggak, saya enggak LDII, saya bukan LDII. LDII itu kan beda banget lah. LDII itu kan Islam Jamaah. LDII itu Islam Jamaah. Islam Jamaah itu tertutup orangnya, enggak. Bahkan sumber referensinya itu enggak saya tahu itu dari mana. ABS itu asal bapak senang, asal bapak Wahabi senang itu. ABS. Jadi itu ya. Tahlilnya Wahabi itu tidak serta-merta gini loh, tahlilnya kaum muslimin itu tidak serta-merta membuat mereka masuk surga. Ini yang harus dicatat ya. Ya, jadi berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tahlil itu sudah cukup bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah. Begitu ya. Maka Wahabi beda. Harus didasari ilmu. Ya, ilmunya, ilmu siapa? Ilmu Wahabi tentunya. Apa itu? Kalau mereka la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Nah begitu. Lah ini bapak anak juga hafal, ibu anak juga hafal loh. Tak kasih tahu juga nggak mau. Artinya apa ya? Ketbian la ilaha illallah begitu loh. Ketbiannya sudah la ilaha illallah. Kenapa? Ada masalah apa dengan la ilaha illallah kok sekarang tahun-tahun ini kok diganti gitu loh. Lah kemarin Wali Songo salah semua. Berarti kan gitu, kasihan lan. Orang Islam sebelum Wahabi datang masuk neraka semua ini. Gara-gara la ilaha illallah nggak ditambahi la ma'budu bihaqqin illallah. Kan begitu. Lah itu loh. Saya itu sampai sedih sekali waktu itu. Akhirnya ya sudahlah. Ketimbang saya sedih, saya keluar aja dari Wahabi daripada gak bisa satu surga dengan bapak saya. Wes biarin Wahabi masuk surga dengan itu rum khusus. Karena apa ya? Karena pembatasan kaum muslimin itu dengan apa yang ternyata semakin kesini saya tahu bahwa lama Buddha bihakin ilallah itu tidak ada dalilnya juga. Ngeri itu ya Allah la haula wala quwata illa billah. Apakah itu ayat? Bukan. Apa itu hadis? Enggak loh. Lah itu kan ngeri. Menjadikan itu dasar prinsip tapi itu bukan Al-Quran ataupun hadis. Katanya kembali ke kitab wa sunnah. Lah kok tiga tauhid kok bukan kitab wa sunnah? Lah kok lama Buddha bihakin ilallah bukan kitab wa sunnah? Ini bagaimana? Maunya apa? Antara slogan dan amalan kok beda? Gitu loh. Saya sampai akhirnya ya sudahlah wis. Saya akan terus belajar, saya akan pelan-pelan keluar dari Wahabi kan begitu. Membenahi diri saya. Ini masalah akidah terus yang saya sampaikan ya, biar paham. Ini kan akidah yang mendasar ya, begitu. Jadi kemudian saya ingat pelajaran saya di awal-awal dulu bahwa waktu ujian masuk Mahat As-Sunnah dulu, saya itu ya sebelum kena paparan Wahabi yang gak karuan itu, dulu saya kan Mahat pertama saya itu Mahat As-Sunnah ya. Saya itu ada soal apa yang dimaksud dengan akidah gitu kan. Maka saya jawab, akidah al-uqud, ikatan keimanan seseorang. Apa itu arkanul iman? Nah, saya jawab seperti itu. Lah bener itu. Bener sudah, nah, sudah lah itu bener. Ya sudah berarti itu. Saya ingat lah ini kan akidah. Kenapa kok ditambahi menjadi 3 tauhid? Lah sebelah sana kok ditambahi lagi 20 sifat. Saya itu ya berarti apa? Benar para ulama yang mengatakan bahwa akidah itu terbagi menjadi 2. Ada yang usul, ada yang furu. Berbeda pada masalah furu tak masalah. Gitu loh. Asal tidak berbeda pada masalah usul. Gitu loh. Jadi kemudian lah kalau tauhid yang benar yang mana? Tauhid yang benar itu yang ada di rukun Islam yang pertama, yaitu yang paling sahih karena itu ada dalilnya. Dalilnya ada di Arba'in Nawawi.
Ya, di hadis Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu loh. Itu kan hadisnya jelas tentang rukun Islam. Lah itu tauhid yang benar, sudah harusnya kan kita kembali ke sana. Tidak membuat-buat tauhid baru, kalaupun hanya untuk sekedar wawasan, untuk lebih mudah menjelaskan makna la ilaha illallah, begitu loh ya. Lah itu boleh kita memberikan apa ya, syarah, itu boleh sebenarnya. Tapi menjadikan syarah itu prinsip, itu hal yang salah, itu salah besar. Nah itu Wahabi yang Wahabi lakukan itu. Syarah-syarah yang diberikan oleh para ulama Wahabi itu dijadikan hal yang prinsip, begitu loh. Yang mana dari akidah ini, ya kan, mereka akhirnya turun, diturunkan ke manhaj, gaya mereka beragama, cara mereka beragama, metode mereka beragama, diturunkan dari akidah yang 3 tauhid ini, diturunkan kepada manhaj. Akhirnya di sana dibentuk, ya kan, kayak kaidah fikih gitu. Misal almar'u ala dini khalili. Ini sebenarnya mereka itu untuk membatasi, menyelamatkan jamaahnya. Ya kaidah-kaidah dibentuk seperti itu. Almar'u ala dini khalili. Kemudian yang saya diajarkan dulu itu ini, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq, seperti itu. Ini bahkan keras sekali loh. Ini sasaran tembaknya itu adalah orang-orang terdekat kita karena ini, yaitu orang tua kita. Ngeri ini, ngeri sekali. Karena kaidah la ta'ata lil makhluqin li makhluqin fi maksiatil khaliq, ini yang membuat banyak anak itu durhaka kepada orang tuanya. Salah satunya apa? Menikah tanpa wali. Itu. Ini banyak di generasi saya menikah tanpa wali karena di sini. Ya. Kemudian kabur dari orang tuanya. Itu. Seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi saya mau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan Wahabi itu. Oh nggih, makasih Mas Darfaruk. Iya sama Mas, saya juga sama. Saya dulu paling seneng gitu dengan Wahabi itu. Makanya ketika saya keluar itu banyak hal yang saya tinggalkan di Wahabi itu. Dan saya berarti keluarnya bukan karena memang karena kebenaran. Saya keluar dari Wahabi itu karena kebenaran. Itu loh. Karena Wahabi ada hal-hal yang menyesatkan di dalamnya. Apakah akidah Wahabi itu akidah Ahlussunnah? Akidah Ahlussunnah kalau yang bukan yang mutasyaddid. Ya. Kalau yang mutasyaddid keluar dia dari Ahlussunnah. Ya, karena apa? Khawarij, takfiri, ya. Itu. Jadi ya, begitu ya. Jadi kalau perjalanannya saya itu belajar pertama mengenal manhaj salaf itu Jakarta. Bersama Ustadz Zainal Abidin. Zainal Abidin kenal nggak? Ada yang kenal? Itu Ustadz saya. Kemudian saya juga belajar di Ustadz Yazid Jawas, Pak Yazid Jawas. Saya sekarang manggilnya Pak semua ya, karena Ustadz itu ini loh, laukana khairan lasabakuna ilaihi. Jadi kalau ada panggilan Ustadz itu saya panggil Pak saja lah. Dulu Muhammadiyah itu waktu saya masih di Muhammadiyah itu Ustadz saya dipanggil Pak, itu loh. Makanya saya manggil Pak Mujiman aja, Pak Mujiman, Pak siapa loh. Bukan saya Jawas, bukan Al-Walid. Ustadz Yazid Jawas itu dapat gelar Al-Walid, itu loh. Jadi makanya saya ketawa itu waktu ada film Bid'ah itu, ketawa saya itu. Loh, kok bisa? Kok bisa tahu bahwa Wahabi itu kalau menggelari orang tertingginya itu dengan Al-Walid, gitu loh. Jadi Al-Walid itu yang saya tahu ada 3 di Wahabi itu. Yang pertama adalah Syekh Rabi' bin Hadi, itu dipanggil Al-Walid. Ya. Kemudian ini Al-Ustadz Al-Walid Lukman Babdu,
ini juga dipanggil Al-Walid. Kemudian Ustadz Yazid, memang Ustadz Al-Walid Yazid Jawas. Jadi saya ketika ada film itu, nih gak nonton, saya nggak nonton, cuman lewat gitu. Lah, kok saya, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya ngeri ya, loh, kok gini sih? Astagfirullah. Itu loh, jadi saya sampai, ya itu loh, kalau berlebihan itu loh. Jadi kalau berlebihan mesti ujungnya itu salah gitu loh, masalahnya itu. Itu loh. Lah kalau memang Al-Walid itu baik, tentunya Rasulullah itu sudah dipanggil Al-Walid oleh para sahabat. Gitu loh. Jadi Rasulullah nggak pernah dipanggil Al-Walid oleh para sahabat, kan begitu loh. Jadi kalau nggak ada yang gelarin Al-Walid, coba berarti Cak Nan coba dilihat di Facebook. Di Facebook itu banyak yang menggali Ustadz Yazid dengan Al-Walid. Al-Ustadz Al-Walid Yazid Jawas gitu. Kemudian yang Syekh Robi sudah umum. Syekh Al-Alama Al-Walid gitu. Syekh Al-Alama Al-Walid. Nah itu. Ya makanya itu saya cuma ketawa saja karena kok filmnya kok mencocoki itu gitu loh, mencocoki gelar-gelar yang diberikan itu. Ya. Wah. Ya, Mahat Ukhuwah Islamiyah, saya belajar di sana, belajar bahasa. Kemudian saya ketemu istri saya lah. Setelah itu saya ketemu istri saya. Istri saya itu dari grup Laskar Jihad itu loh. Qadarullah, saya akhirnya masuk ke situ, ke Ma'had Abu Bakar As-Siddiq. Itu loh, ke Ma'had Abu Bakar As-Siddiq. Saya sudah menulis ini. Ma'had Abu Bakar As-Siddiq Joran Surabaya itu saya tulis di blog saya dulu, Blogspot. Saya dulu punya namanya pakjunet.blogspot.com. Karena dakwanya bisanya cuma itu, YouTube belum ada. Ya ada pun saya nggak mau lah ke YouTube. Saya mainnya di Blogspot ya. Saya nulis markas hitam Yojoran. Dulu saya terus gitu. Di situ saya kumpulkan hal-hal yang aneh yang saya temui di Yojoran itu. Ya. Ya, yang sering saya sampaikan di sini bahwa di sana itu ustadznya menganggap dirinya itu Ustadz Zainul Arifin namanya. Sekarang di Jakarta. Sekarang ikut kelompoknya Ustadz Dzulkarnain. Ya. Jadi apa namanya? Kalau makanya saya itu kemudian nggak tenang gitu loh dengan Wahabi itu lah. Ini orang kok sudah banyak kesesatannya kok masih dikasih panggung gitu loh. Lah sudah jelas-jelas menyimpangnya kayak gitu kok masih dikasih panggung, saya itu kayak gitu. Makanya saya itu ya keluar itu dari Wahabi itu. Ya itu ya. Di situ ya. Jojoran saya nulis zaman di blogspot.com itu tahun 2008, 2009. Saya dakwah lewat blogspot untuk menjelaskan ini Wahabi ini. Ya. Saya sebutkan di sana itu ya, salah satu hal yang aneh itu adalah ustadznya itu, mudir pondok itu ya. Itu ma'hadnya kecil. Sebuah masjid aja, di belakangnya ada rumah itu, rumahnya ustadznya itu. Ya. Itu masjidnya kecil. Santrinya itu ya belasan atau sampai puluhan, sekitar 25 lah gitu. Ya, gitu. Kalau ada taklim itu ya isinya penuh ya paling 30 maksimal. Kalau sama putrinya itu ya paling 50 ya, 50-an. Situ apa namanya? Ustadznya itu merasa dirinya itu sebagai pemimpin umat. Ya. Orang pemimpin kaum itu berhak untuk menjadi wali nikah. Maka dari ini ya beliaunya ini ustadz ini itu menikahkan perempuan-perempuan di situnya itu ya di pondoknya itu dengan tanpa wali. Itu. Wow, kacau itu, kacau. Ya bahkan
kalau ada permintaan poligami dari ustadz, jadi menyediakan pos 234 dari dulu itu sudah kebiasaan itu memang. Jadi pos 234 disediakan sama ustadz ini, itu loh. Jadi dicarikan yang anak kedokteran, dicarikan yang mana, atau kalau nggak dapat yang kedokteran ya dapat yang janda-janda atau yang apa gitu kan ya. Itu banyak makanya saya itu pindah-pindah kok ceritanya kok sama poligawi, kawin cerai itu kok tetap gitu loh, istiqomah di situ gitu loh. Artinya saya itu kok alah rek gitu loh. Kok ya pancet ae gitu loh. Akhlaknya itu, ini kan akhlak, akhirnya kita bahas akhlak. Ya, tadi kan akidah selesai ya, kita akhlak sekarang ya. Di situ ya, saya itu aneh loh ini. Kemudian yang masalah nador itu ya, yang nador yang aneh itu ya. Ini dalilnya apa? Dohiri. Kalau dohiri itu nggak pakai baju katanya. Si akhwatnya itu harus lepas baju gitu kan. Karena dohiri terlalu keras gitu ya, maka dimodif. Namanya dohiri modif. Ini. Jadi akhwat itu yang mau dinador datang ke pondok itu, pondok Jojoran itu ya. Ya, pondok Jojoran. Jojoran Surabaya ya. Itu sekarang masih ada kok itu. Tapi sudah beda pengurus, dan yang ustadz yang lama ini sudah pergi dan